Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Berkenan ya Tuhan, Kau hadirkan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penjagaan yang sempurna di kala malam. Di jam istirahat kami Engkau hadir. Dan pada pagi yang buta ini Bapa, Engkau juga hadir. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Kami mau mencari perkenanan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau senantiasa berserta dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dan kekuatan kami untuk tetap melakukan segala sesuatunya, namun bukan untuk diri kami Tuhan, tetapi biarlah dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan. Lewat kebenaran-Mu Tuhan, mata kami tidak lagi menjadi buta, dan langkah kami tidak lagi jadi terhenti Tuhan, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi di dalam perkenanan-Mu. Kami diyakinkan bahwa Allah senantiasa beserta dengan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di saat teduh kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa untuk apa sih kita berpuasa, dan kita orang-orang Kristen, apakah kita juga memiliki tujuan yang sama? Puasa kita untuk diri kita, puasa kita apakah seperti tanda kutip pesugihan yang untuk supaya usaha kita lancar, supaya saya disembuhkan, atau supaya hidup saya selalu di dalam keberkatan Tuhan. Apakah itu salah? Mari kita sama-sama dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk apa puasa? Kita buka di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Mengapa kamu berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi jelas firman Tuhan mengingatkan buat kita semuanya, puasa yang Tuhan kehendaki itu seperti apa. Seringkali kita kalau dalam pergumulan, kita sedang mengalami yang namanya tantangan, kita ada mengalami yang namanya pencobaan, baru kita ingat tentang puasa. Sebenarnya bukan itu inti dari niat puasa. Orang Kristen harus berbeda cara hidup dengan dunia ini, termasuk juga cara ibadah kita. Puasa bukan untuk supaya hidup kita makmur. Puasa, apalagi kita bagi orang percaya, orang Kristen, tujuan kita bukan untuk diri sendiri. Kita tahu karakter Allah kita adalah kasih. Dan tentunya kita sebagai anak-anaknya, kita yang memanggil dia Bapa, kita harus mengenal karakter Bapa kita. Kalau Bapa kita suka dan menjadi karakternya adalah kasih, maka apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal puasa pun, kita harus juga karena kasih. Ayat 3 mengatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Apakah kita selama ini demikian?
Mungkin kita bertanya-tanya, saudaraku yang terkasih, saya sudah berpuasa Tuhan, saya sudah menyangkal diri, saya sudah tidak minum, tidak makan, bahkan mungkin sampai 40 hari, ataupun sampai hari yang sudah saudara-saudaraku tentukan. Namun, kenapa Tuhan belum jawab doaku? Firman Tuhan hari ini datang buat kita semuanya. Ketika kita puasa, ternyata kita masih mengurusi diri sendiri, dan Tuhan pun tidak menjadi bangga dengan cara puasa kita. Lalu makanya Allah mendengar dan menjawab kita. Puasanya seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita perhatikan dulu di ayat selanjutnya. Tuhan berbicara kepada kita semua lewat firman Tuhan kepada Yesaya. Ya, Yesaya 58 ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Mungkinkah kita orang Kristen ada yang sedang puasa, tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang rasanya membuat kita mulai emosi, temperamen kita muncul, lalu kita rasa cukup puasa, tidak makan, tidak minum, tapi hati kita tidak kita puasakan. Ya, kita tetap memain tangan kita tetap melontarkan kata-kata yang tidak memberkati. Lidah kita seharusnya kita juga harus puasakan. Ya, puasakan dari apa? Dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang tidak menjadi berkat. Ya, untuk apa? Supaya Tuhan berkenan, gitu ya. Karena firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita ada hal-hal yang sesungguhnya harus kita hindari, seharusnya kita tidak lakukan ketika kita berpuasa. Ayat selanjutnya, ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Banyak orang-orang yang ambil momen puasa doa mengatakan aku merendahkan diri, tetapi kita lupa akan hal-hal ini. Kita masih terlalu fokus kepada urusan pribadi kita. Kita masih membenarkan diri ketika kita marah karena orang mengganggu momen puasa kita. Tetapi Tuhan kembali tanya, ya, inikah berpuasa yang ku kehendaki? Itukah puasa yang Tuhan kehendaki? Merendahkan diri semacam itu. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Ada pertanyaan yang dibalikkan kepada kita. Dan ayat 6, 7 memberikan jawaban buat kita semuanya. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Ayat 6 mengingatkan kepada kita orang Kristen. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita panggil adalah Allah yang kasih. Allah adalah kasih. Allah tidak mau anak-anaknya berpuasa hanya untuk urusan pribadinya, tetapi Allah mau kita berpuasa untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang lain. Allah tidak ingin kita berpuasa untuk Tuhan. Di kesempatan selanjutnya kita akan belajar tentang hal puasa dari ayat lain. Tapi hari ini ayat 6, ayat 7 di dalam Yesaya pasal 58 mengingatkan kepada kita semuanya. Berpuasa yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman.
kita melepaskan tali-tali kuk supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya. Ketika kita sakit, kita berpuasa. Supaya apa? Ingin sembuh. Mari kita perbaiki cara kita selama ini. Ketika kita dalam pergumulan dan kita ambil keputusan untuk berpuasa, lebih pilihlah kita menjadi berkat dulu buat orang lain. Kita berpuasa, kita minta belas kasihan Tuhan untuk orang lain, bukan untuk kita. Tetapi secara otomatis kita akan melihat perbedaan dari hal ini. Allah kita, Bapa kita akan melihat anaknya berdoa, anaknya melakukan menderita, ya, mengalami penderitaan jasmani yang kelihatannya disengaja, yaitu berpuasa, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ada tujuan mulia bagi orang lain. Ayat ke-7, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Berapa banyak kita yang sudah melakukan hal ini? Ketika kita berpuasa, jangan seperti orang Farisi menunjukkan saya sedang berpuasa, jangan ganggu saya, lain kali waktu kalau butuh saya. Tetapi firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, justru ketika kita berpuasa, seperti apa sih kondisi kita? Kita puasa tidak hanya cara tidak makan, tidak minum, tetapi sudahkah kita berpuasa hari ini? Kita lebih sadar bahwa kita harus menyatakan kasih itu, terutama dalam kondisi kita sedang berpuasa. Kita harus melepaskan segala hal kejahatan. Kalau kita ingat nama siapa orang yang sudah menyakiti kita, siapa orang-orang yang salah paham dengan kita, siapa orang yang merasa paling benar dan selalu kita disalahkan. Ketika kita berpuasa, tidak ada salahnya, dan Tuhan pun menghendaki kita berdoa untuk orang lain. Dan tidak hanya itu, Kuk bicara tentang ada beban, ya. Dan Tuhan mengingatkan kita tidak hanya untuk melihat, kita berpuasa, kita berdoa tidak untuk mengutuk orang itu, tetapi melepaskan, ya, tetapi membuka belenggu-belenggu. Siapa yang kita tahu orang-orang yang sedang terbelenggu hari-hari ini? Siapa yang kita tahu orang-orang hari-hari ini sedang ditanggung satu beban yang berat? Berbeda dengan Kuk yang Tuhan tawarkan di dalam firman-Nya, bahwa Kuk yang dari Tuhan itu enak dan ringan. Tetapi Kuk ini yang dimaksudkan dalam Yesaya ini adalah Kuk perhambaan. Dan tugas kita di dalam kita berpuasa, ingatlah orang-orang seperti itu. Dan selanjutnya kita ditugaskan untuk mematahkan setiap Kuk itu, supaya orang yang kita doakan itu, orang itu mengalami kemerdekaan, bebas. Dan terlebih Tuhan ingatkan, pecahkan rotimu, bagikan untuk orang yang lapar. Bawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, jangan engkau lalu saja, saudaraku, tetapi apa yang bisa engkau lakukan, kebaikan yang bisa engkau lakukan, yang menjadi hak orang itu, jangan engkau tahan, ya? Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jangan engkau mengeksklusifkan dirimu, saya orang kudus, dia orang berdosa, saya tidak boleh dekat-dekat. Tetapi biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Puasamu jangan jadikan sama seperti pesugihan, karena saya ingin Tuhan berkati usaha saya. Jangan. Tetapi hendaklah puasamu memiliki arti yang lebih tinggi dan lebih mulia.
puji nama Tuhan. Saat teduh kali ini, mari sama-sama kita belajar. Tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya tahu kita semuanya mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Karena hidup ini adalah perjuangan, tetapi bukan berarti menjadikan kita pribadi yang egois. Tetapi sebaliknya, dalam tantangan ini, siapkah kita tetap menjadi berkat buat banyak orang? Untuk kita boleh menjalani sepanjang hari ini, khususnya di dalam kita menunaikan doa dan puasa kita, mari kita sama-sama lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus pun berpuasa 40 hari. Dan selanjutnya setelah ia selesaikan puasa 40 hari itu, Tuhan bukan untuk semata-mata buat kehidupannya pribadi, tetapi Allah menyatakan bahwa dalam firman Tuhan, Yesus saat itu malaikat melayani dia, karena Yesus selanjutnya adalah untuk melayani orang banyak. Yesus menjadi berkat buat orang banyak, dan ada kuasa Allah yang senantiasa dinyatakan lewat kehidupan Yesus Kristus. Dan biarlah kita sebagai pengikutnya, kita adalah orang-orang Kristen tidak hanya sebagai hamba, tetapi kita adalah sahabat Allah. Kita adalah anak-anak Bapa. Mari kita lakukan apa yang menjadi karakter Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, pagi hari ini datang buat kami semuanya. Ampuni setiap ketidaktahuan kami sebelum kami tahu firman Tuhan ini Tuhan. Mungkin selama ini kami terlalu egois untuk kepentingan kami. Lalu kami bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kami sudah berpuasa, kami sudah berdoa, namun Engkau belum hadir, namun Tuhan belum menjawab. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami, dan kami telah sadar bahwa bukan itu yang menjadi perkenanan-Mu Tuhan. Engkau mau kami menjadi pribadi yang sama seperti Yesus, menjadi pribadi yang sama seperti Allah yang kami sembah. Allah yang adalah kasih, Allah yang tidak egois. Biarlah ibadah puasa kami tidak menjadi rutinitas saja, tetapi ibadah puasa kami ini menjadi sarana untuk kami menjadi berkat. Buat sarana supaya Allah dimuliakan. Kami merendahkan diri dalam penderitaan jasmani yang terlihatnya sengaja, tetapi bukan untuk kepuasan kami. Kami percaya Tuhan, maka Allah
akan melihat apa yang sudah kami perbuat, dan belas kasih-Mu akan turun atas kami. Mampukan kami untuk menjalani sepanjang hari ini ya Tuhan, bukan untuk nama kami, tetapi supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan secara otomatis yang menjadi bagian kami Tuhan, Engkau akan nyatakan, dan keberkatan-Mu akan menjadi bagian setiap kami yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin.